Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Hari ini kita masih bisa dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Hari ini semuanya sehat kan keadaannya ya? Kabarnya ada sehat semua kan? Iya. Ada yang sakit? Sehat, Pak. Alhamdulillah sehat semuanya. Sakit hati. Ya. Alhamdulillah sehat semuanya. Semoga yang sakit diberi Amin, ya kesembuhan. Allah. Allahumma Amin. amin ya Allah. Amin. Kita doa sebelum belajar dulu ya, biar apa yang kita jalankan, apa yang kita lakukan mendapat ridho dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba Ya Rabb, wa bil islami dina Islamidina. wa bi Muhammad nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni warzuqni bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. SMK? Bisa. SMK? Bisa. Bisa. SMK? Bisa. Bisa. Luar. Ya, sekarang di mic-nya dimatikan semuanya ya. Ya, Pak. Kita mulai materi sama-sama. Oke, materi kita kali ini adalah beriman pada qada dan qadar. Saya share screen dulu ya. Materi qada dan qadar. Ya. Apakah kalian tahu apa qada dan qadar itu? Bagaimana qada dan qadar Allah berlaku untuk kalian semuanya? Bagaimana cara beriman pada qada dan qadar? Apa yang dimaksud dengan takdir Allah? Apa hikmah beriman pada qada dan qadar? Mungkin kalian sudah paham sedikit. Buat yang belum paham, mari kita simak materinya sama-sama. Hakikat qada dan qadar. Pengertian qada dan qadar. Qada menurut bahasa adalah hukum, ketetapan, perintah, kehendak, pemberitahuan dan penciptaan. Qada menurut istilah adalah ketentuan atau ketetapan Allah dari zaman sejak zaman azali tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan makhluknya sesuai dengan irodahnya. Qadar menurut bahasa adalah kepastian, peraturan, dan ukuran. Qadar menurut istilah adalah perwujudan ketetapan qada terhadap segala sesuatu yang berkenaan dengan makhluknya sesuai dengan irodahnya. Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa qada adalah ketentuan, sedangkan qadar adalah pelaksanaan dari qada itu. Kalau kita analogikan, qada itu adalah undang-undangnya, sedangkan qadar itu adalah pelaksanaan dari undang-undang itu sendiri. Dalil qada dan qadar ada di surat Al-Qamar ayat 49. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukurannya atau menurut takdirnya. Ini hadisnya yang lebih pendek. Bahwasanya kalian itu diciptakan dari nutfah. Di perut ibu kalian selama 40 hari. Selama 40 hari juga kalian sudah menjadi segumpal darah. Dan 40 hari kemudian menjadi segumpal daging. Ketika berumur 120 hari ini, kalian sudah ditiupkan ruh kalian oleh Allah di perut ibu kalian. Jadi ketika kalian berada di perut ibu kalian itu, kalian sudah bernyawa. Luar biasanya Allah. Di perut ibu kalian tidak ada saluran untuk mencari makan, tapi Allah sudah menetapkan rezekinya untuk kalian. Kalian tidak pernah kekurangan. Kalian yang tidak bisa apa-apa, Allah sudah mengirimkan rezekinya pada kalian. Kalau di perut ibu kalian saja kalian sudah mendapatkan rezeki, kenapa kalian yang sekolah di SMK ini masih ragu-ragu, masih takut akan rezekinya Allah? Jadi rezeki kalian itu sudah ditetapkan, tidak akan tertukar. Makanya yang semangat untuk menjemput rezeki itu.
Insya Allah anak-anak saya di PS2 ini anak-anak yang semangat dalam menjemput rezeki Allah. Ikhtiar itu adalah usaha. Ikhtiar itu saudaranya adalah tawakal. Tawakal itu adalah berserah diri. Ikhtiar dan tawakal adalah sesuatu yang sangat berkaitan. Tidak bisa dipisahkan ikhtiar saja atau tawakal saja. Kalau tawakal itu berserah diri. Jangan sampai kenapa kamu tidak bekerja? Saya tawakal sama Allah. Tidak boleh bilang seperti itu. Kita bekerja, kita usaha, hasilnya berapapun kita serahkan sama Allah. Itu baru bisa dikatakan benar. Jadi sebelum tawakal kita harus ikhtiar dulu. Kalau ikhtiar tanpa tawakal, nanti kalau jadi atau berhasil kamu akan jadi orang yang sombong. Jadi nggak boleh dipisahkan ikhtiar dan tawakal ini. Di sela-selanya ada doa. Doa adalah senjata yang paling utama bagi seorang muslim. Jadi jangan lupa berdoa, minta sama Allah. Allah sudah mengatakan, mintalah kepadaku, pasti aku akan mengabulkan doamu. Jadi jangan bosan-bosan untuk berdoa. Penerapan perilaku kodok dan kodar, ini yang penting buat kalian. Ya. Satu, menjauhkan diri dari perilaku sombong dan putus asa. Ikhtiar, sekali lagi, diakhiri dengan tawakal. Biar apa? Kalau berhasil, biar nggak sombong. Kalau gagal, biar tidak berputus asa. Yang kedua, memperbanyak bersyukur dan sabar. Yang ketiga, optimis dan semangat bekerja. Oke, saya stop sharing dulu. Oke, sudah materinya sedikit saja. Sekarang kita simpulkan sama-sama apa yang bisa kita peroleh dari materi tadi. Takdir tadi dibagi menjadi berapa, Nak? Dua, Pak. Dua. Jadi dua. Takdir apa? Mu'alaf dan mubrom. Takdir Mu'alaf dan mubrom. takdir yang sudah ditentukan sama Allah dan tidak bisa berubah. Takdir Dan ada takdir mubrom. ya, Mubrom. yang ada yang takdir yang sesuai dengan usaha dari manusia. Oke, sekarang ditutup. Ya, kalian tanya dengan melambaikan tangan. Di situ ada tanda. Iya, ada tanda melambaikan tangan. Nah, siapa yang mau tanya? Monggo. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya ya. Nggih. Tadi kan ada hadis yang mengatakan waktu kita di dalam perut selama 40 hari itu berbentuk nutfah. Nutfah itu yang seperti apa ya, Pak? Oke. Pertanyaan yang bagus sekali. Terima kasih, Pak ya. Nggih, sama-sama. Ada yang mau menjawab? Monggo. Yang mau menjawab Mbak Rosi tadi. Kalau nggak menanggapi Pak Chandra, nggih monggo. Mbak Chandra. Nutfah itu tetesan air kayak air mani gitu. Oke. Benar atau tidak? Oke, terima kasih jawaban dari Mbak Chandra. Bagus sekali. Ada yang lain? Sudah, nggak ada? Jawaban saya sama Sandra. Jawabannya sama. Nggih. Menurut saya itu, Pak. Ini siapa Mbak? Siapa Mbak Nur? Ya, Oke Mbak Nur. Oke Mbak Nur. itu tetesan air mani. Akan Nggih. tetapi nutfah itu salah satu sel sperma yang sudah memasuki sel telur itu tadi, Pak. Oke, luar biasa. Jadi kalau sperma aja tidak jadi anak ya. Kalau di IPA itu ada sperma dan ovum. Jadi satu, nggih. Benar ya seperti itu ya kalau di biologi. Oke. Bagus sekali jawabannya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Sebelum nanti kita simpulkan di belakang. Ini Mbak Ida Ayu. Oke Mbak Ida. Ini bacanya mana Mbak Ida? Ini nggak kelihatan.
lihat-lihat Masih Bapak. belum cuci muka ya? Pak, Monggo, ya Pak, saya mau bertanya Pak. jangan gerak-gerak, diam dulu biar cantiknya kelihatan. Ya Pak, saya mau bertanya. Nggih, monggo. Apakah orang mati bunuh diri itu juga termasuk takdir Pak? Apa itu termasuk dalam kode? Iya. Oke, pertanyaan bagus sekali. Jangan punya cita-cita seperti itu, nggih. Enggak Pak. Nggih, gara-gara putus nanti punya cita-cita seperti itu tidak boleh sama sekali. Monggo yang lain menanggapi. Apakah bunuh diri itu bagian dari takdir Allah? Tidak Pak. Anissa, Mbak Anissa Bagian nggih. takdir Monggo Mbak Anissa. Allah Pak. Mbak siapa? Ya sudah ditakdir ya. Tapi itu kayak kita tuh nggak boleh melakukan itu kayak wes ditakdir nong ini tak bunuh diri aja gitu nggak boleh Pak. Loh, Ini siapa Mbak? oh Siapa dulu begitu. dikenalkan? Narulita Pak. Oh, Mbak Narulita nggih. Nggak kelihatan Mbak Narulita. Oh iya Pak. Oke, Pak Rofi tadi sempat bilang nggih, takdir itu dibagi menjadi dua. Ada yang sesuai dengan kehendak Allah, ada yang berdasarkan usaha manusia. Matinya, matinya itu adalah kehendak Allah, tapi caranya tidak bisa kamu bilang itu kehendak Allah. Iya Terus Pak. mari yang nggak hadir hari ini, ya nggak hadir pembelajaran, bilang seperti itu. Ini sudah takdirnya Allah, saya tidak diikutkan pembelajaran. Saya tidur sampai kesiangan. Bisa dibilang itu takdir Allah? Tidak. Tidak. Tidak Pak. Hal Berdasarkan itu usahanya Pak. dari usaha manusia. Kalau bagus dari siapa? Kalau bagus dari Allah atas usaha kita juga. Tapi yang penentunya adalah Allah. Oke. Ada lagi pertanyaannya? Oh, saya lagi. Saya lagi itu Ini, siapa? Pak Agustin, Agustin. ini Mbak monggo. Ini Mbak Itu monggo. Pak, ada yang bilang kalau semisal Nggih. apa mati sama suami atau istrinya itu nanti kalau di akhirat gak ketemu apa benar Pak? Luar biasa pertanyaannya, ini bukan hanya di dunia yang ditanyakan di akhirat ya. Ada yang maksudnya di apa di masyarakat saya tuh banyak yang bilang gitu. Apa benar gitu Pak? Ya sudah. Di akhirat dikumpulkan apa enggak? Ya. Duh. Bertemu enggak kayak ketemu gitu. Kan ada yang bilang itu Iya. kalau tinggal mati terus nikah lagi itu nanti di akhirat gak bakal ketemu gitu. Ya, oke. Ada yang lain yang mau berpendapat, monggo. Ayo, ini kamu akan dikumpulkan dengan pasanganmu di akhirat apa enggak? Siapa yang mau menjawab? Monggo. Nggak ada yang punya pengalaman ya, kayaknya nggak ada yang jawab ya. Monggo nggak apa-apa. Nggak ada yang salah, kita diskusi monggo. Ayo Mbak Ananda, gimana? Alam Pak. Siapa ini? Saya Ananda. Mbak Ananda, monggo. Saya pernah Seperti dengar apa? saya pernah dengar di kajian jika kelak satu Nggih. laki-laki menikah dengan dua atau lebih, kelak Nggih. istri yang paling soleha akan bertemu di akhirat. Yang nggak soleha. Yo nggak, Ya, bukannya nggak soleha, yang solehanya di atas yang paling soleha. yang paling soleha pokoknya. Oke, terima kasih jawabannya Mbak Ananda. Ada lagi? Siapa? Nggak apa-apa, bebas, nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah. Kita nanti bahas sama-sama. Oke. Pertanyaan Mbak Agustin, nanti dikumpulkan apa enggak? Sebenarnya yang perlu kita pikirkan sekarang, yang perlu kita siapkan adalah bekal kita ke akhirat nanti. Bekal kita untuk mati. Itu yang perlu kita siapkan. Gak usah dipikir Mbak, nanti ketemu siapa di akhirat nanti. Kalau sudah jodoh kita pasti akan dipertemukan. Ya, yang perlu kalian siapkan, yang perlu kalian pikirkan adalah bekalnya nanti kamu bawa ke sana itu apa. Cek gak mampir neraka dhisik, langsung mlebu surga. Seandainya kamu dipertemukan dengan pasanganmu nanti di akhirat, sedangkan Allah sudah menyiapkan ribuan bidadari di akhirat nanti. Terus kamu bingung lagi, nanti aku milih siapa ya? Milih pasanganku atau milih bidadari? Bingung lagi.
Jadi ketemu siapa, dikumpulkan dengan siapa, itu nanti serahkan pada Allah. Kamu nggak perlu khawatir sama Allah. Iya. Nanti kalau pasanganmu tidak lebih cantik, tidak lebih cakep dari bidadarinya, iya. Kalau laki-laki, kalau perempuannya bidadoro, iya. Nanti nyesel. Aduh, iki pasanganku cerewet, nyelatuan, saiki dikumpul lo meneh. Jadi tambah gak enak sampean. Jadi semuanya serahkan pada Allah. Yang perlu kita tekankan adalah apa yang kita bawa ke akhirat nanti. Itu yang lebih penting. Oke, sebelum closing, sebelum penutupan, ada yang bisa menyimpulkan, memberi kesimpulan sedikit tentang materi dan diskusi yang kita lakukan. Monggo. Ada yang sudah ngerangkup-rangkup, tulis-tulis? Monggo. Mbak siapa? Gak apa-apa, menurut pendapatmu sendiri. Apa sih yang kita bahas tadi? Monggo disampaikan. Menurut pendapat saya ya Pak. Siapa dulu namanya? Rek Ayu. Oh iya, Nah, saya nanti Ida Ayu Pipin. Pak. Ida Ayu, monggo. On cam dulu. Sampaikan sesuai dengan bahasamu sendiri, monggo. Ya Pak. Monggo. Menurut pendapat saya, semua yang terjadi, semua yang terjadi pada makhluk hidup itu semuanya sudah kehendak Allah, Pak. Kecuali yaitu takdir mu'alaf. Karena semuanya itu tergantung dari dalam diri kita sendiri. Meskipun apapun itu pasti semua tetap dengan kehendak Allah. Ya, Pak. Oh, Makasih. luar biasa. Terima kasih. Nggih. Monggo yang lain. Yang lain ada? Untuk kesimpulan terakhir, monggo yang belum punya kesempatan. Alicia, monggo. Rosi. Saya Pak. Siapa Mbak? Rosi Rosi. Dasari. Oke, Mbak Rosi, monggo. Sampaikan. Kodok dan kodar merupakan rukun iman yang keenam, yaitu wajib kita imani dan yakini. Maka dari itu, marilah kita sama-sama berusaha, berikhtiar, dan bertawakal. Luar biasa. Oke, terima kasih. Ya Pak, sama-sama. Angkat tangan ini. Kesimpulannya adalah segala sesuatu, benar seperti temanmu tadi, sudah ditakdirkan sama Allah, sesuai dengan kehendak Allah. Tapi manusia juga wajib berusaha terhadap sesuatu yang masih bisa berubah, diberi kesempatan oleh Allah untuk mengubahnya. Aku tak akan merubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu berusaha untuk merubah nasibnya sendiri. Jadi berhasil atau tidaknya kamu nanti tergantung pada dirimu sendiri. Ya, kamu masih diberi kesempatan oleh Allah untuk jadi orang yang sukses. Maka saya doakan semuanya anak-anak PS2 semuanya menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang punya derajat, pangkat, dan martabat. Suksesnya bukan hanya di dunia, tapi juga sukses di akhirat. Nanti di pertemuan selanjutnya, kita akan membahas kerja keras dan tanggung jawab. Ini materinya anak SMK juga. Apakah itu kerja keras? Apa itu tanggung jawab? Apa hubungan keduanya? Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, sebelum kita tutup, kita baca doa senandung khatmil Quran sama-sama. Dibuka alamin, saya cukup sekian. Jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan. Sampai ketemu dan semoga Allah menjaga kita semuanya. Jadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Terima kasih juga Pak. Makasih, Pak. Iya Pak.